Oke, sesuai tema kita, bulan ini kita sudah masuk ke bulan yang baru, yaitu bulan September. Akhirnya kita tema baru juga. Entah apa cuma gue doang yang ngerasa ya, kayak bulan Agustus panjang banget. Kayak, kok baru ganti tema ya gitu. Baru kayak, ya gitulah gitu ya. Kayak, ya gitulah ya. Kayak kemarin kita ke Sukabumi. Perasaan baru kemarin ya kita lihat jalan di jalanan, kiri kanan gunung ya. Tiba-tiba, lo kok sekarang jadi ruko gitu. Kayak, lo cepet amat berubahnya gitu. Kemarin gitu. Nah hari ini kita akan belajar dari tema firman Tuhan, Inner Circle. Inner Circle. Oke, Inner Circle. Oh, iya dong, siapa yang bikin? Canva. Gitu ya. Saya pakai Canva. Yang gratisan lagi, udah nggak perpanjang soalnya. Amanat agung merupakan perintah besar untuk semua orang percaya yang wajib dilakukan. Bilang, wajib. Nah, wajib. Amanat agung itu wajib. Nah, masalah gini, untuk bisa menjalankan amanat agung, diperlukan keberanian, betul ya? Sekarang ada yang berani ketemu orang di jalan, tiba-tiba langsung nginjil, Pak, percaya Tuhan Yesus baik gitu. Berani nggak? Nggak. Kenapa? Nggak berani. Jadi, untuk menjalankan amanat agung diperlukan keberanian. Nah, keberanian itu didapatkan dari hasil latihan. Untuk bisa menjalankan amanat agung diperlukan keberanian. Nah, keberanian itu didapatkan dari latihan. Nah, latihan dilakukan bersama-sama untuk menjalankan ibadah. Untuk menjalankan amanat agung. Gue ulang ya. Untuk menjalankan amanat agung, untuk menjalankan amanat agung diperlukan keberanian. Keberanian didapatkan lewat latihan. Latihan yang kayak gimana? Latihan yang dilakukan secara bersama-sama. Bersama siapa? Bersama-sama orang percaya lainnya di gereja. Atau kita boleh bilang, teman-teman kita ya, yang di dalam gereja, itulah inner circle kita. Gue kalau ditanya inner circle gue siapa? Maksudnya inner circle, circle gue yang paling kecil itu siapa? Gue akan bilang Livi. Circle gue. Di dunia ini, ya jangan ngomong Tuhan ya, karena Tuhan udah pasti. Ya kita ngomongnya, jangan ya itu yang udah pasti ya udah gitu loh, semua orang tahu. Di dunia ini, selain Livi, nggak ada yang tahu gua dengan baik. Nggak ada. Bahkan orang tua gua nggak kenal gua sebaik Livi mengenal gua. Ya karena gua udah hidup berkeluarga. 9 tahun nih, udah hidup bareng nih. Kemarin gua masih ngetes dia. Coba kalau udah kenal gua, berapa nomor HP gua? Dia kasih tahu tapi ketawa, nggak tahu kenapa dia ketawa kasih taunya. Gitu. Gitu. Nggak minimal tahu dong, maksudnya kayak gua marah gimana, gua lagi seneng. Gua kalau lagi pengen jahil sama dia bisa tahu tiba-tiba loh, padahal gua bermaksud jahil, ya elah udah ketahuan. Saking ngertinya gua. Saking ngertiin gua banget gitu. Sama kalau tanya siapa yang paling ngerti Livi di dunia ini? Harusnya gua. Harusnya. Harusnya gua. Gitu ya. Ya harus saya tergolong suami yang posesif memang. Gitu. Nah, itu amanat agung. Jadi diperlukan keberanian itu didapat dari latihan. Jadi kalau nggak latihan, jangan harap bisa berani. Tiba-tiba, gue abis doa tiba-tiba berani aja tuh. Gitu. Kayak nggak mungkin. Ada latihannya. Nah, latihan ini didapatkan latihannya ini dilakukan bersama-sama dengan orang percaya di gereja atau di inner circle kita. Latihan yang kita lakukan bersama-sama itu kan dilakukan di gereja yang adalah inner circle-nya kita. Oke? Pertanyaan gue adalah sekarang gini. Gimana kabarnya inner circle kita? Kalau tanya gue, inner circle kan Livi. Wah baik sekali. Dia lagi tegang karena Selasa mau operasi. Banyak banget yang dikerjain. Selama bulan September ini penuh banget jadwal. Gue tahu. Gitu. Gimana kabarnya inner circle kita? Tahu nggak dia lagi ngalamin apa? Tahu nggak apa yang dia sedang dirasain? Atau gini, bagaimana kabar kita sebagai bagian dari inner circle di gereja kita? Kabarnya kita nih di gereja sebagai bagian dari inner circle. Inner circle itu sangat penting karena perannya itu adalah sebagai support system. Inner circle terbentuk tidak begitu saja, harus melewati proses perkenalan dulu,
memahami, maksudnya orangnya kayak gini, segala macem. Dan ada tindakan nyata, nggak cuma, lu tuh udah kayak adik gua, lu tuh udah kayak anak gua, tapi boro-boro rumah kita aja dia nggak tahu. Gimana caranya lu bilang ini kayak adik gua, ini kayak anak gua, ini kayak engkong gua, ini kayak piaraan gua, nggak ada yang tahu juga gitu kan. Bedanya nggak ada yang tahu, cuma ngomong doang. Jadi nggak ada tindakan nyata. Nah itu nggak bisa lah jadi inner circle. Itu cuma mau dapat reward, dapat pengakuan, tapi nggak mau berbuat apa-apa. Ya, itu berarti bukan bagian dari inner circle. Nah, adanya hubungan yang kuat dalam inner circle adalah alasan kenapa banyak orang hebat bermunculan. Sekali lagi ya, adanya hubungan yang kuat dalam inner circle adalah alasan kenapa banyak orang hebat bermunculan. Sebaliknya, hubungan dalam inner circle yang lemah adalah alasan kenapa banyak orang yang mudah menyerah. Karena nggak ada support system, nggak ada yang dukung. Ya, kalau ngomongin kuliah kayaknya gitu, udahlah nih ya, nggak ada duitnya, ngapain kuliah sih? Udah nggak usah kuliah. Lah, berarti nggak ada yang support dia. Tapi karena kita sadar kita ini inner circle, kita kalau bisa dukung, makanya kita support. Semuanya juga gitu kan. Ini baru contoh ini, yang lain juga ada lah. Jadi hubungan yang kuat dalam inner circle membuat ada orang hebat bermunculan, tapi sebaliknya hubungan inner circle yang lemah membuat banyak orang yang mudah menyerah. Oke, kita lihat firman Tuhan dalam Keluaran pasal 17 ayat 10 sampai 13. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ayat 11, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa sebab itu mereka mengambil sebuah batu. Mereka ini Harun dan Hur. Mengambil sebuah batu, diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu dan seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Dalam mencapai tujuannya masuk ke tanah perjanjian, Musa sebagai pemimpin bangsa Israel banyak berjuang. Musa kan pemimpin tunggal. Nah, kadang-kadang Musa sebagai pemimpin tertinggi, dia berjuang, kadang-kadang berjuang sendirian. Contoh, ketika menghadap Tuhan di Gunung Sinai, sendirian dia nggak kayak Yesus yang manggil 3 muridnya, enggak, sendirian ke atas, sampai 40 hari 40 malam. Ketika meminta pengampunan atas dosa Israel, dia sendirian juga. Ketika jadi hakim atas Israel, dia sendirian juga. Ketika mau berperang, bikin strategi, sendirian juga. Tapi ketika mau berperang lawan bangsa Amalek, ternyata Tuhan kasih syarat. Supaya bisa menang lawan bangsa ini, adalah Musa harus mengangkat tangannya. Jadi harus diangkat tangannya. Kalau tangannya ke atas, orang Israel bakal menang. Tapi kalau sampai turun, langsung kalah orang Israel. Banyak yang mati. Cuma karena jumlah bangsa Amalek itu banyak banget, jadi agak lama kelarnya, dihajarnya lama banget. Sampai akhirnya tangan Musa kesemutan, penat, udah nggak kuat. Siapa yang kuat sih? Musa nggak tongkat loh, tongkat itu nggak ada yang enteng, semua berat. Sendirian, dia sendirian. Tapi ada 2 orang yang dekat sama Musa. Satu Harun, Harun itu abangnya Musa. Satu lagi Hur, sama-sama imam. Harun dan Hur sebagai orang yang dekat sama Musa, sadar diri. Mereka sadar kalau Musa sampai menurunkan tangannya, bangsa Israel bakal kalah perang. Artinya mereka, kalau sampai bangsa Israel kalah perang, mereka akan rugi juga. Karena bakal dibantai. Akhirnya mereka berinisiatif untuk membantu Musa mengangkat tangannya, tetap terangkat sampai perang usai. Itu yang namanya support system. Kebayang nggak ketika Musa lagi ngangkat tangan? Nggak ada yang nolongin. Nggak ada yang ngangkat gitu. Nggak ada yang bantuin. Tuhan cuma bilang angkat tangan. Lu bakal menang. Tuhan nggak bilang berdiri apa duduk. Iya kan? Tapi ada 2 orang ini inisiatif. Pasti udah capek nih. Udah ngangkat tangan dari pagi. Diambil batu. Musa disuruh duduk. Satu di kiri, satu di kanan, pegangin tangannya. Nah itu yang dilakuin. Makanya kenapa menang. Nah Harun sama Hur itu gue bilang sadar diri. Kenapa? Kalau sampai gagal. Orang Israel kalah, mereka juga bakal mati.
Artinya kalau Musa sampai turun tangan, yang kebantai bukan cuma orang Israel, mereka juga bakal mati. Cuma buat bantuin doang, ya udah bantuin. Nah itu yang bikin bangsa Israel menang. Kenapa? Ada support system. Support system itu terbangun karena dimulai dari inner circle. Nggak ada orang yang di luar inner circle tiba-tiba jadi support system tuh nggak ada. Harun dan Hur itu adalah orang yang dikenal sama Musa. Harun dan Hur bukan orang lain. Kenal banget malah. Makanya mereka bisa jadi support system untuk Musa. Nggak mungkin kan tiba-tiba ada orang asing itu lu nggak kenal dia siapa. Terus nawar diri. Gue mau bantu nih. Bantuin lu. Apapun yang lu mau kerjain. Gue bantuin. Kayak agak aneh ya. Pertama aneh. Kedua masa lu nggak curiga? Ini siapa tiba-tiba mau bantuin kita gitu kan? Pasti curiga dong. Makanya inner circle hanya bisa dilakukan sama orang yang saling kenal. Nah, ketika inner circle-nya udah kuat, mereka baru bisa jadi namanya support system. Sekarang kalau dibikin pertanyaan, kalian ada support system nggak? Support system itu gini loh. Pihak-pihak yang selalu tahu kalian sedang ngalamin apa, kalian sedang ngerasain apa, mereka nge-support kalian. Bentuknya macam-macam. Ada yang bahasanya halus, ada bahasanya yang wow gitu loh. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak sampai nelpon, gue denger-denger lu pengen gini-gini. Wah lu kenapa nggak bilang-bilang nih gue bantu deh, gue gini-gini. Ada yang kayak gitu, ya kan? Tapi kan ada juga, woi gile lu udah bisa kami nih. Lu gue kira nggak bisa, ngapain lu gitu. Tiba-tiba dia nongol buat bantuin. Ada yang kayak gitu. Tapi intinya adalah dia jadi support system. Dia yang nge-support. Kayak gitu. Nah itu yang harusnya kita bangun. Kenapa? Supaya ketika kita jatuh, ada yang ngangkat kita. Jadi yang diambil bukan jatuhnya. Firman Tuhan bilang gini, 7 kali orang benar jatuh, 7 kali mereka bangkit. Tapi mereka bangkit biasanya nggak dengan kekuatan sendiri. Ada yang bantu. Perlombaan itu yang penting menang atau yang penting, menang perlombaan itu dilihat dari mana? Banyaknya yang teriakin atau orang yang berhasil sampai ke garis finish. Sampai garis finish kan, siapa yang duluan. Tapi ada orang-orang yang ikut lomba bukan supaya dapat menang, dapat medali, dapat apa enggak, tapi supaya dia bisa jalan dari start sampai finish walaupun dia bukan orang pertama. Itu artinya dia menyelesaikan perlombaan itu. Dulu ada perlombaan lari di Amerika. Ada orang kayaknya orang kulit hitam deh. Ikut lomba lari. Dia harusnya juara, harusnya udah paling pertama nih. Terus tiba-tiba dia cedera kakinya. Dia cedera. Udah, tapi dia berusaha tetap lari. Tapi larinya udah dari yang pegang-pegang kaki sampai jatuh di bawah, terus dia seret-seret badannya, dia terus. Padahal yang lain tuh udah sampai masuk garis finish semua. Ada yang sampai udah keluar, udah dapet penghargaan segala macam. Dia masih di trek lari karena kakinya kesakitan. Muncul bapaknya. Bapaknya muncul. Disupport, ayo bangun, dipegang, dirangkul sini. Penonton yang tadinya udah tepuk tangan buat pemenang, penonton nggak jadi pulang ngeliatin mereka. Mereka sorakin lagi, ayo, ayo gitu. Akhirnya ketika orang ini lolos nih, sampai ke garis finish, memang sih dia nggak menang secara perlombaan. Tapi teriakan penonton lebih kencang buat dia. Karena dia berusaha menyelesaikan. Bukan dulu-duluan siapa, enggak. Tapi lu menyelesaikan enggak? Banyak orang nyerah. Karena ngelihat kayak, ya nggak mungkin lah, gue bisa. Lihat tuh dia aja udah kayak gitu. Gue mana bisa sih. Karena melihat ada orang yang lebih baik dari kita mundur, itu adalah sebuah kebodohan. Kenapa nggak bikin? Iya, ini adalah jalan yang harus gue ambil. Emang gue ambil ini jalan. Gue harus selesain. Paulus bilang juga makanya. Tetapi aku berlari-lari pada tujuan untuk mendapatkan mahkota yang dari Tuhan. Jadi bukan soal siapa duluan. Enggak, bukan soal siapa duluan. Tapi lu menyelesaikan nggak jalur proses itu loh. Nah, untuk bisa menyelesaikan itu kan butuh support system kan. Makanya kenapa perlombaan selalu ada penontonnya. Karena ada yang nge-support kan, teriak, oh, ayo bisa. Kalian kalau lihat konser JKT48 kemarin tuh ada 3 orang cowok bikin koreografi di tribun. Itu fanatik banget sama idolnya sampai kayak gitu. Tapi itu bentuk dia mendukung. Jadi orang susah buat bisa bangkit, bisa naik tanpa adanya dukungan. Mungkin kalau dulu gue pesimis sama Livi soal makeup, udahlah ngapain sih makeup
Kadang ada, kadang enggak. Mendingan jaga toko lagi aja balik. Mungkin kita nggak bakal bisa kayak sekarang maksudnya. Kalau masih jaga toko. Beda gitu. Makanya kenapa butuh support. Butuh support system. Bumi ini bisa jadi lebih baik kalau setiap benua di dalam bumi itu punya hubungan yang baik. Sebuah benua bisa jadi lebih baik kalau negara-negara di dalam benua itu punya hubungan yang baik. Sebuah negara itu bisa jadi lebih baik kalau provinsi yang ada di dalamnya itu punya hubungan yang baik. Provinsi bisa jadi lebih baik kalau kota-kota yang di dalam provinsi itu punya hubungan yang baik. Sebuah kota bisa jadi lebih baik kalau setiap wilayah di dalam kota itu punya hubungan yang baik. Setiap wilayah dalam sebuah kota itu bisa jadi lebih baik kalau setiap keluarga yang ada di dalam kota itu punya hubungan yang baik. Nah, sebuah keluarga bisa jadi lebih baik kalau setiap anggota keluarga di dalamnya punya hubungan yang baik. Hubungan yang baik itu gimana sih? Kadang-kadang orang lihat kayak, gila lu keluarga besar ya, wah tiap kali ngumpul rame ya. Tapi ngumpulnya cuma setahun sekali. Ketika Imlek biasanya, atau ketika acara-acara tertentu. Kalian nih, kalau mau ketemu sama teman-teman lama nih, biasanya cuma ada di 2 acara. Acara pernikahan, atau acara kedukaan. Baru bisa ketemu teman-teman lama. Ketemuin di situ. Tapi apakah ini yang namanya hubungan yang baik? Enggak. Hubungan itu kan ada dibangun kan. Nggak mungkin lu punya hubungan baik sama orang yang lu nggak pernah kontak dia selama bertahun-tahun lamanya. Nggak mungkin. Teman-teman gue yang SD, SMP, SMA udah nggak ada. Gue udah nggak punya hubungan gue sama mereka. Jadi gue nggak tahu kabar mereka gimana. Karena gue nggak punya hubungan yang baik sama mereka. Tapi kalau tanya gimana kabar anak-anak di home, gue tahu. Katakan gue bangun hubungan. Makanya kenapa kalau ada yang ulang tahun gue tahu. Selalu gue duluan yang tahu. Karena gue niat. Gue tulis di kalender segala macam. Support system. Suatu hal yang kadang-kadang cuma jadi teori. Support system itu nggak bisa gini. Ayo dong kita jadi support system. Nggak bisa. Support system itu dibangun. Dimulai dari inner circle. Nah sekarang pertanyaan gue. Gimana bisa bangun hubungan yang baik kalau ketemu aja jarang? Gimana? Nggak bakal bisa. Oke, jangan ketemu deh. Nggak usah ngomong ketemu. Nggak usah, nggak apa-apa. Gimana dengan komunikasi? WA lah. WA lah mau apa lagi ya? WA, telepon segala macam. Gimana mau bisa punya hubungan yang baik kalau yang kayak gini aja nggak dilakuin? Gua ini gede dalam kondisi keluarga, di mana keluarga gua itu lebih dekat sama orang lain daripada sama keluarga dalamnya. Ya itu gua digedein di keluarga yang semacam itu. Nah itu dia yang membuat gue ngomong sama Livi, gue gak mau loh, gue punya anak, didiknya kayak gitu, gue gak mau. Gue pengen anak-anak gue kenal gue. Makanya gue tadi karena keinget, tadi pagi gue bikin story di Instagram tentang parenting. Gue gak bakalan mau anak gue kayak temen, gak mau gue. Gak ada ceritanya gue bakal cebokin temen gue, gak bakalan. Gak bakalan ada cerita gue bacain dongeng sebelum tidur buat temen gue, gak bakalan. Gue lakukan itu ke anak gue. Maksudnya hubungannya deket gitu kayak temen. Enggak. Harusnya memang orang tua sama anak hubungannya dekat. Lebih dekat daripada hubungan mereka sama teman mereka harusnya. Dulu juga pernah ada yang komplain bilang gini kan. Bukan komplain, sorry. Ada yang ngomong kayak gini. Lu gimana rasanya punya istri tapi kayak temen gitu? Enggak lah. Gue gak mau punya istri kayak temen. Gue bikin anak sama istri gue, bukan sama temen gue. Kalau istri gue kayak temen, berarti gue bisa dong berhubungan badan dengan temen-temen gue yang cewek. Karena istri gue kayak temen. Enggak, istri gue ya istri gue. Temen gue ya temen gue. Nah orang-orang di dunia ini bukan belakangan, banyak suka bikin istilah-istilah yang sebenarnya nggak bertanggung jawab, tapi banyak orang yang setuju. Nah hati-hati makanya dengan istilah-istilah seperti ini, karena lama-lama kita akan menuntut. Lu jangan jadi orang tua, jangan kayak inilah, jangan terlalu diktator. Jadi orang tua tuh kayak temen, enak aja nggak bisa lah. Nggak ada ceritanya temen gue bayarin gue SPP, nggak ada. Yang bayarin SPP gue orang tua gue. Emang kalian yang bayar SPP teman kalian? Enggak kan? Yaudah. Kayak gitu loh.
Nah, itu support system. Nggak akan bisa terbangun kalau nggak punya hubungan. Nah, hubungan, kalau ngomong hubungan, itu ngomongin tentang komunikasi. Makanya dari dulu gue selalu bawel kan soal gini kan. Kalian itu kalau ada apa-apa, ngomong. Kalau nggak ngomong, kita mana tahu kalian ngalamin apa. Kalau sampai kalian ngalamin sesuatu yang jelek, terus kita tegur kalian, terus kalian mau balikin ke kita, lu nggak ngerti sih, gue tuh lagi gini-gini. Ya salah sendiri, kenapa nggak cerita? Iya dong, karena dari awal udah dikasih tahu. Bukannya kita nggak mau ngerti, ya salah sendiri, kenapa nggak cerita? Katanya ini gereja ini kayak rumah gua gitu. Lu ya udah kalau emang mau gereja kayak rumah, bangunlah hubungan seperti layaknya keluarga dalam sebuah rumah. Jadi jangan mau pengakuannya aja, tapi tanggung jawabnya nggak mau dilakukan. Nah itu akan jadi gereja yang gagal kalau kayak gitu. Nah sebuah gereja bisa jadi komunitas yang baik kalau member di dalamnya punya hubungan yang baik satu dengan yang lain. Jadi support system yang saling menguatkan, saling menguntungkan, saling mendoakan. Nah itu gereja yang ideal. Jangan maunya untung doang gitu. Tapi nggak mau saling menguatkan. Nah itu namanya sebuah komunitas yang ideal. Dan komunitas ideal ini bisa tercipta dimulai dari sehatnya sebuah hubungan kecil di dalamnya. Yang namanya inner circle. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.